Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirwana Bonita dengan NIM 230311009. Saya merupakan siswi dari Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 5. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Akad Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Syairul Sani, STMM. Adapun judul dari tugas ini yaitu ayat atau surah yang berhubungan dengan akad bisnis syariah. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja, saya akan membacakan ayat atau surah yang berhubungan dengan akad bisnis syariah. Baik, adapun beberapa surah penting yang berhubungan dengan akad bisnis syariah adalah yang pertama, Al-Baqarah ayat 275 tentang kehalalan jual beli dan haramnya riba. Yang kedua, surah Al-Maidah ayat 1 tentang pentingnya memenuhi janji dan akad. Yang ketiga, Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya pencatatan transaksi untuk keadilan. Yang keempat, Al-Mutaffifin ayat 1-3 mengecam kecurangan dalam takaran. Ayat yang kelima, Al-Isra ayat 66 perintah untuk berusaha dalam bisnis. Baik, itulah beberapa surah penting yang berhubungan dengan akad bisnis syariah. Baik, adapun surah yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 275 tentang kehalalan jual beli dan haramnya riba. Adapun bunyi dari surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wahallallahu bai'ahu warramar riba. Faman ja'ahu mau'izatu mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha halidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya adapun surah yang kedua yaitu Al-Maidah ayat 1 tentang pentingnya memenuhi janji dan akad. Adapun bunyi dari Al-Maidah ayat 1 yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum gaira muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Adapun artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umrah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Shadaqallah. Selanjutnya adapun surah yang ketiga yaitu Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya pencatatan transaksi untuk keadilan. Adapun bunyi dari surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini ila ajalim musamma faktubuh
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Adapun artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang pelupa, maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktu yang waktunya, baik utang itu kecil maupun yang besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menggugat kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada tidak keraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu suatu kefasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahul, yaitu Al-Mutaffifin ayat 1-3, mengecam kecurangan dalam takaran. Adapun bunyi dari surah Al-Mutaffifin yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allazina idza qtalu 'alan nasi yastafun. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Artinya, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya.
Sadaqallahul azim. Surah yang terakhir yaitu Al-Isra ayat 66, perintah untuk berusaha dalam bisnis. Adapun bunyi dari surah Al-Isra ya ayat 66 yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtagu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Artinya, Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu. Sadaqallahul azim. Itulah tadi materi dari ayat atau surah yang berhubungan dengan akad bisnis syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.